Di sini Ibu akan menjelaskan materi bab 2 yaitu program linear ya. Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya. Untuk pembahasan pertama yaitu ada sistem pertidaksamaan. Nah, yaitu ada menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, di sini ada grafik X lebih besar sama dengan 0. Nah, anggap titik 0 di sini, ini kan sumbu X ya. Nih, sumbu X, X-nya 0 ada di sumbu X, berarti lebih besar dari 0, berarti bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti dia arsirannya ke kanan. Nah, yang B-nya, Y lebih besar sama dengan 0. Berarti kita ambil titik sumbu Y. Nah, berarti titik nolnya di sini kan. Berarti kita buat garis. Ini anggapnya bukan sumbu X ya. Ini kita buat garis sumbu Y-nya. Nah, lebih besar dari 0 berarti dia ke atas. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya yang C. X lebih besar sama dengan 3. Nah, kita ambil titik 3 di sumbu X. Nih. Nah, karena dia ada sama dengannya, berarti dia berupa garis lurus ya, bukan putus-putus. Kecuali kalau tidak ada sama dengannya, berarti dia garisnya putus-putus. Nah, di sini kan lebih besar dari 0. Berarti dia arsirannya ke kanan. Berarti bisa 4, 5, 6, dan seterusnya. Tidak ada batasnya. Nah, yang D-nya, di sini ada Y lebih besar sama dengan min 3. Nah, kita ambil titik min 3 di sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Berarti kalau min 3 itu ada di bawah kan? 0, min 1, min 2, min 3. Nah, di sini kita buat, di sini ada sama dengannya, berarti kita buat garis lurus, tidak putus-putus. Nah, lebih besar dari min 3. Berarti kalau lebih besar dari min 3, makin positifnya makin besar ya. Berarti min 3, min 2, min 1, 0, berarti dia ke atas arsirannya. Nah, selanjutnya, yang E, nah, di sini ada, kita mencari ininya ya, pertidaksamaannya. Nah, di sini ada grafik 2 sama 5. Kita buat garis gini. Nah, kalau mencari pertidaksamaannya, kebalikannya. Ini kan 2 di sumbu Y ya. 5 di sumbu X. Berarti kebalikannya. Yang sumbu Y ini kita misalkan X, yang sumbu X kita misalkan Y. Sehingga ini jadinya 2X plus 5Y. Lebih. Nah, ini arsirannya ke bawah. Kalau dia ke bawah, berarti lebih kecil sama dengan, kan ini garisnya lurus ya. Lebih kecil sama dengan 2 dikali 5, yaitu 10. Nah, selanjutnya yang F, sama seperti tadi, ini ada titik 4 sama titik 6. Nah, kita buat garis lurus. Ini kan gambarnya garis lurus. Nah, kita mencari pertidaksamaannya. Nah, ini arsirannya ke bawah, sehingga pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan. Sama kayak tadi. Ya. Nah, sumbu. Bentar. Sumbu Y-nya kita misalkan X. Nah. Ini sumbu Y ya. Sumbu Y-nya kita misalkan X. Nah, kita misalkan X dan sumbu X-nya kita misalkan Y. Kita misalkan Y. Sehingga di sini jadinya berapa? 4X plus 6Y. 4 dikalikan 6 yaitu 24. Nah, ini bisa disederhanakan enggak? Ini kita sederhanakan, semuanya kita bagi 2 ya. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2 yaitu 3.
24 dibagi 2, yaitu 12. Selesai, didapat persamaannya jika tidak disederhanakan, yaitu 4x plus 6y lebih kecil sama dengan 24. Nah, setelah disederhanakan, yaitu menjadi 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 12. Nah, seandainya ini mau kita coba, benar nggak? Nah, tadi ini kan sumbu y, ini sumbu x, y-nya 4, x-nya 6. Nah, kita coba 2x. 2x plus 3y lebih kecil sama dengan 12. 2x-nya kita tutup. Berarti tinggal 3y sama dengan, kita jadikan sama dengan ya. Nah, 3y sama dengan 12. Berarti y sama dengan 12 bagi 3 kan? Berarti y sama dengan 4. Ternyata benar. Terus sekarang kebalikannya. 3y-nya kita tutup. Berarti tinggal 2x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 dibagi 2, yaitu 6. Bisa? Nah, selanjutnya. Nah, gambar yang G, di sini sama ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, tapi di sini dia ada 2 garis. Sama seperti tadi, yang ini kita misalkan X, yang ini, yang bawah kita misalkan Y, kebalikannya ya. Nah, untuk garis yang 4 sama 2, jadinya berapa di sininya? Jadinya di sini 4x plus 2y. Nah, 4 kali 2 yaitu 8. Bisa disederhanakan, berarti semuanya kita bagi 2 ya. Berarti 2x, 2 bagi 2 yaitu 1, jadi tetap y. 8 bagi 2, 4. Nah, selanjutnya, tadi yang garis 4 sama 2-nya sudah. Sekarang, garis yang 3 sama 6. Oh iya, kenapa ini lebih besar sama dengan? Karena dia arsirannya ke atas semua ya. Untuk 4 sama 2, dia arsirannya ke atas. 3 sama 6, dia arsirannya ke atas. Kalau arsirannya ke atas, berarti tandanya lebih besar sama dengan. Nah, oke, kita lanjutkan tadi yang garis 3 sama 6. Ini jadinya berapa? 3x plus 6y. 3 kali 6, yaitu 18. Bisa disederhanakan nggak? Ternyata bisa, kita bagi 3 semuanya. 3 bagi 3 yaitu 1, 1 berarti yang saya tulis, berarti tetap x. 6 bagi 3 yaitu 2. Terus 18 dibagi 3 yaitu 6. Jangan lupa, untuk mencari persamaan selalu ada ini ya. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Oke, selanjutnya yang H. Nah, sama kayak tadi, tapi dia di sini arsirannya ke bawah semua, berarti tanda ketidaksamaannya dua-duanya lebih kecil sama dengan. Nah, untuk mau yang mana dulu nih? Di sini Ibu ambil yang 6 sama 2 dulu deh. Berarti jadinya berapa? 6, kayak tadi kebalikannya, sumbu Y kita misalkan X, sumbu X kita misalkan Y. Berarti ini jadinya 6 di sumbu Y kan, jadinya 6X plus 6 itu garisnya sama 2, 6x plus 2y. 6 kali 2 yaitu 12. Selanjutnya masih bisa disederhanakan, berarti semuanya kita bagi 2, 6 bagi 2 yaitu 3, 2 bagi 2 yaitu 1, berarti tetap y, 12 bagi 2 yaitu 6. Nah, garis yang keduanya mana? 4 sama 3, yaitu jadinya 4x plus 3y. Kita 4 kali 3 yaitu 12. Bisa disamakan? Nggak bisa, berarti ini kita samakan saja 4. Ini biar sejajar ya, sebenarnya terserah mau ditulis ulang atau enggak, sama aja. Sama dengan ini 12. Jangan lupa X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, pembahasan berikutnya. Yang B, yaitu nilai maksimum dan minimum program linear.
Nah, langkah-langkahnya di sini ada 8 langkah. Yang pertama yaitu kita harus membuat model matematikanya dulu, atau sistem persamaan, atau bisa juga fungsi kendala. Nah, setelah itu menentukan fungsi objektif atau fungsi tujuan. Biasanya dia dalam bentuk f, x, y, atau z. Sama aja, bebas. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dari fungsi kendala. Ya. Selanjutnya, titik potong dari fungsi kendala atau titik potong dari model matematikanya tadi ya, atau sistem ketidaksamanya. Nah, langkah yang ketiga yaitu menggambar grafik, nanti didapat titiknya dari ini, langkah kedua. Terus langkah yang keempat, menentukan titik temu dengan cara eliminasi substitusi. Nah, yang ingat kelas 10, eliminasi substitusi, itu ada di pelajaran kelas 10. Selanjutnya, yang kelima, menentukan daerah penyelesaian, yaitu arsirannya. Yang keenam, menentukan titik pojok daerah penyelesaian. Yang ketujuh, substitusikan titik pojok ke dalam fungsi objektif. Yang terakhir, baru nanti didapat dari substitusi titik pojok, yaitu nanti didapat nilai maksimum atau minimum. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Masih ada dikit nih. Untuk persoalan maksimum, menentukan maksimum. Nah, kalau mencari nilai maksimum, berarti dia pertidaksamanya lebih kecil sama dengan. Nah, tapi untuk X sama Y, dia selalu lebih besar dari 0 ya. Nah, untuk minimum berarti kebalikannya. Dia tandanya pertidaksamaannya, yaitu lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya, baru yang contoh soal. Sini. Contoh yang pertama, ya, untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega yang tersedia hanya ada 1,2 kg. Buatlah model matematikanya. Oke, kita jawab. Nah, ini hanya membuat model matematikanya saja ya. Berarti yang harus kita misalkan X itu yang mana? Roti A dan roti B atau tepung dan mentega? Nah, ternyata di sini yang kita harus misalkan X itu yaitu roti A. Nanti di PDF-nya, di sininya Ibu lupa nulis ya. Tapi nanti kalian catat aja di buku catatannya untuk yang contoh pertama yang dimisalkan X itu roti A, terus yang dimisalkan Y itu roti B. Nah, jadi di sini ada kita buat tabel jenis. Nah, jenisnya itu bisa ada roti A sama roti B. Nah, tepung. Tambahin kolom tepung sama mentega. Nah, untuk X ini yaitu roti A itu tepungnya berapa? 200 gram. Menteganya berapa? Roti A, yaitu 25 gram. Terus, roti B-nya, tepungnya berapa? 100 gram. Mentega, yaitu 50 gram. Nah, baris terakhir, paling bawah, yaitu kita taruh tersedia. Kan tadi ada kan? Tepung yang tersedia hanya 4 kg. Nah, sini kan satuannya gram ya. Jadi kita ubah kilogram ke gram. Berarti berapa? Turun berapa tuh? Kilogram ke gram. Turun 3 tingkat ya. Berarti dikali 1000. Berarti 4 kali 1000 yaitu 4.000. Nah, 1,2 kg berarti berapa? 1.200. Oke, bisa. Nah, dari situ kita buat pertidaksamaannya ya. Jadi dia buatnya ke bawah. Satu sistem pertidaksamaan, satu sistem pertidaksamaan. Berarti, nah untuk ini, yang pertama, berarti dia 200X plus berapa?
200X plus ke bawah berarti 100Y. Lebih kecil sama dengan berapa persediaannya di situ? 4.000. 4.000. Nah, ini bisa disederhanakan tidak? Semuanya kita bagi berapa nih? Kalau disederhanakan berarti dibagi semuanya sama ya. 200, berarti ini kita bagi 100 masing-masing. Oke. Berarti 200 kita bagi 100. 200 kita bagi 100, yaitu tinggal 2X. 100 bagi 100 tinggal 1Y, berarti Y aja ya. Berarti 4.000 bagi 100, yaitu 40. Ini persamaan 1. Ini ya. Persamaan 1. Nih. Oke. Nah, untuk mencari persamaan duanya, tadi nih, kolom yang terakhir. Berarti 25X, ini kan 25 sejajar sama X, plus 50Y. Ininya, baris terakhirnya berarti 1.200. Nah, ini masih bisa disederhanakan nggak? Kita bagi berapa nih? Kita bagi 25. Disederhanakan itu dibagi sampai dia nggak bisa dibagi lagi ya. Nggak bisa diperkecil lagi. 25 bagi 25 yaitu 1, berarti tetap X saja. 1X itu X sama aja. 50 bagi 25 yaitu 2. Terus 1.200 dibagi 25 itu 48. Oke. Ini persamaan 2. Sudah didapat. Jadi persamaannya 2X plus Y lebih kecil sama dengan 40. Terus persamaan banyak X plus 2Y lebih kecil sama dengan 48. Jangan lupa ini. Nah, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, di sini ada catatan ya. Misalkan untuk mencirikan ini soal pakai tanda pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih besar ya. Gitu. Selain yang ditanyakan nilai maksimum atau minimum. Nah, kalau nilai maksimum berarti kan tadi tandanya apa? Lebih kecil. Mencari nilai minimum berarti tanda pertidaksamaannya lebih besar. Nah, di sini misalkan dalam soal cerita dia ada kalimat tersedia hanya, nah berarti dia tidak boleh lebih. Berarti tandanya lebih kecil sama dengan, kan nggak boleh lebih. Nah, selanjutnya, misalkan ada di kalimat atau di cerita, di soal ceritanya, paling sedikit. Nah, berarti kalau paling sedikit, berarti dia boleh lebih dong. Nah, berarti dia tandanya lebih besar sama dengan. Nah, selanjutnya ada paling banyak. Berarti dia nggak boleh lebih, karena di sini paling banyak sekian. Nah, berarti dia nggak boleh lebih. Berarti tandanya lebih kecil sama dengan. Saya untuk membedakan pakai tanda pertidaksamaan apa, lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, di sini ada soal cerita lagi. Anak usia balita dianjurkan dokter mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul
Rp1.000 dan harga sebuah tablet Rp800, tentukan biaya minimum pembuatan kapsul. Nah, biaya minimum berarti tandanya lebih besar. Tadi lebih besar sama dengan. Sekarang kita buat modelnya dulu nih. Langkah pertama, kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, dalam bentuk matematika yang kita misalkan X-nya apa? Ada kalsium, zat besi, atau kapsul, tablet, apa? Ternyata di sini yang kita misalkan X itu adalah kapsul. Nah, yang dimisahkan Y adalah tablet. Nah, kenapa kapsul dan tablet? Nah, karena nanti misalkan untuk mencari ketidaksamanya, kalau seandainya kalsium sama zat besi, nanti di sini komposisinya kita nggak tahu. Karena sehingga di sini kita buat pembuatannya itu jenisnya apa aja. Ternyata ada kapsul sama tablet. Nah, masing-masing pembuatan ini kan ada apa sih komposisinya ya. Berarti ini apa aja dalam pembuatan kapsul sama tablet itu ternyata ada kalsium sama zat besi. Nah, di sini kita isi kalsium, terus yang ini zat besi. Nah, kok ini ada kolom lagi satu? Nah, ternyata ini adalah untuk kolom harga. Ya. Nah, tadi X itu kapsul. Nah, dalam pembuatan kapsul kalsiumnya itu berapa? Yang mana? Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Nah, jika harga sebuah kapsul, nah di sini harga sebuah kapsul, isinya di samping ya. Harga sebuah kapsul berarti di situ ada Rp1.000. Nah, harga sebuah tablet yaitu Rp800. Nah, yang tersedianya mana? Tersedianya itu yang ini. Anak usia balita dianjurkan dokter mengkonsumsi kalsium dan zat besi. Berarti dia harus mengkonsumsi kalsium dan zat besi, yaitu untuk kalsiumnya 60 gram, terus zat besinya yang 30 gram. Nah, dari sini kita buat. Nah, berarti ini berapa nih? Berarti buatnya ke bawah ya. Ini persamaan pertama, persamaan kedua. Nah, ini apa? Ternyata ini tuh fungsi objektifnya nanti. Pokoknya kalau yang tersedianya di sini nggak ada, biasanya dia tuh harga, harga atau keuntungan ya sama aja. Masuknya ke fungsi objektif atau tujuan. Nah, ini ada ke bawah yaitu 5X plus 2Y lebih besar sama dengan 60. Ini bisa disederhanakan nggak? 5 bagi 2 nggak bisa ya, berarti ini tetap ya. Berarti ini kita tulis ulang aja, 5X plus 2Y lebih besar dari 60. Oke. Nah, ini jadinya yang persamaan persamaan 1. Nah, selanjutnya persamaan keduanya yang kolom berikutnya. Berarti berapa? 2 gram sama 2 gram juga. Nah, yang tersedianya dia 30. Ini bisa disederhanakan, kita bagi berapa? Kita bagi 2 ya. 2 bagi 2 yaitu 1, 2 bagi 2 yaitu 1. Mau saya tulis 1. 30 bagi 2 yaitu 15. Ini berarti persamaan 2.
Nah, jangan lupa nih X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, fungsi objektifnya yang mana? Fungsi objeknya itu ya harganya. Yaitu dia di sini 1000X plus 800Y. Nah, udah didapat nih model matematikanya ini ya. Persamaan pertama, persamaan kedua yang sudah diperkecil ya. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Fungsi objektifnya 1000X plus 800Y. Nah, selanjutnya langkah kedua apa tadi? Yaitu menentukan titik potong. Nah, titik potong dari persamaan yang tadi nih, persamaan 1 dan persamaan 2. Tapi kita jadikan sama dengan. Nah, jadi 5X plus 2Y sama dengan 60. Nah, kita misalkan X sama Y-nya 0. Berarti gimana? X sama Y-nya 0. X-nya kita tutup. X-nya kita tutup. Tinggal 2Y sama dengan 60. Kalau bingung, bentar ya. Ibu ini. Cara catnya sini ya. Nah, kita buat dia di sini 5X. X-nya di sini kita jadikan 0 ya, X-nya 0. Berarti 5 kali 0 tambah 2Y sama dengan 60. Berarti 5 kali 0, 0, 0. Nggak usah ditulis ya. Berarti tinggal 2Y sama dengan 60. Berarti Y sama dengan 60 bagi 2. Berarti Y sama dengan berapa? 30. Berarti di sini Y-nya berarti di sini Y-nya 30. Nah, sekarang Y-nya yang kita jadikan 0. Berarti ini ya. Tadi ini. Selanjutnya ini Ibu hapus dulu. Nah, untuk mencari, nah tadi kan 5X plus 2Y sama dengan 60. Nah, tadi sini kan Y-nya yang sama dengan 0. Berarti 5X plus 2 kali 0 sama dengan 60. Berarti 2 kali 0, 0. Nggak usah kita tulis ya. Jadi tinggal 5X plus 5X sama dengan 60. Berarti X sama dengan 60 bagi 5. Berarti X sama dengan berapa? 60 kita bagi 5, yaitu 12. Berarti di sini kita isi 12. Nah, sehingga titiknya 0, koordinat itu X, Y ya. X, Y, berarti X-nya 0, Y-nya 30. Berarti 0,30. Nah, ini X-nya 12, berarti 12, Y-nya 0, berarti 12,0. Nah, selanjutnya, persamaan berikutnya, X plus Y sama dengan 15. X-nya kita jadikan 0. X plus Y sama dengan 15. Berarti kalau X-nya 0, 0 plus Y sama dengan 15. Berarti Y sama dengan 15. Nah, selanjutnya ini kebalikannya tadi. Kita buat lagi. Sekarang Y-nya yang kita jadikan 0. X plus Y sama dengan 15. Berarti X plus 0
sama dengan 15, berarti 0 nggak usah ditulis. Berarti X sama dengan 15. Nah, berarti titik koordinatnya berapa? Ke bawah ya. 0x, y berarti 0,15. Berarti yang ini 15,0. Nah, angka berikutnya nah, membuat grafik. Nah, tadi kan koordinatnya ini ya, 0,30 sama 12,0, titik 30 sama 12, 30-nya Y, 12-nya X. Kita buat garis. 30Y, 12-nya X, kita buat garis. Ini ya. Garisnya lurus, tidak putus-putus. Nah, terus garis satunya Y-nya 15, X-nya 15. Kita buat garis. Y15, X-nya 15, kita buat garis. Gini ya. Nah, dua-duanya dia lebih besar. Tadi kan perirasamannya. Berarti dia arsirannya ke atas semua nih. Ini ke atas, ini ke atas. Nah, sehingga daerahnya gini kan. Atas, atas, atas. Nah, setelah itu kita cari ini. Eliminasi. Eliminasi substitusi. Tadi yang pertama, ada apa nih? Persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama apa aja? 5x plus 2y sama dengan 60. Ya. Nah, ini persamaan yang kedua. Ada x plus y sama dengan 15. Nah, ini kita eliminasi. Gimana? Kita samakan salah satunya, mau yang disamakan X atau yang disamakan Y. Di sini Ibu akan menyamakan yang Y-nya aja. Berarti yang atas kita kali berapa? Kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Supaya Y-nya sama ya. Sehingga habis, hilang Y-nya. 5. Nah, 5 kita kali 1 yaitu 5, 2 kali 1 yaitu 2, 60 kali 1, aduh mana nih? 2, 60 kali 1 yaitu 60. Nah, ini 1 kali 2 yaitu jadinya 2x, 1y kali 2 yaitu jadinya 2y. 15 kali 2 yaitu 30. Nah, ini udah sama ya. Udah sama berarti dia habis nih. Ini dicoret. Kita coret nih. Ini kita coret. Nah, sehingga 5x diambil 2x jadinya berapa? 3x. Kita geser dulu. Jadinya 3x. Nah, 60 diambil 30 yaitu berapa? 30. Sehingga Y sama dengan 30 dibagi 3. Berarti X-nya sama dengan 10. Setelah itu kita substitusi. Substitusinya bebas ya.
mau ke persamaan pertama atau persamaan kedua? Di sini Ibu lebih cepat kayaknya yang persamaan kedua, yaitu X plus Y sama dengan 15. Berarti X-nya kita ganti 10. Di sini. X-nya kita ganti 10. Plus Y sama dengan 15. Berarti Y sama dengan 15. X-nya 10 pindah ruas jadi min 10. Berarti Y-nya 5. Jadi titik temunya yaitu X, Y 10,5. Ini ya. Nih. Jadi daerah himpunannya mana? Yang atas. Kenapa yang atas? Karena daerah yang memenuhi arsiran semuanya. Nah, kalau seandainya yang 15, ya. Kalau seandainya yang ini, kalau yang ini berarti kan ke atas ya. Ini ke atas semua. Kalau yang ini berarti nggak dapat yang ini dong. Nih. Ya. Karena untuk yang 30 sama 12 dia arsirannya ke atas. Berarti yang 15 ini nih, segitiga yang ini nggak dapat arsiran yang 30. Ya. Nah, yang ini juga. Nah, arsiran yang ini juga dia nggak dapat arsiran yang 15 sama 15. Ya kan? Karena yang 15 arsirannya ke atas. Jadi daerah yang numpuk arsiran kedua-duanya, jadi ini kan 15 ke atas, terus 30 sama 12 dia ke atas. Nah, jadi daerah yang menumpuk arsirannya kedua-duanya yaitu ini. Jadi yang ini anggap kita hapus nih arsirannya karena dia tidak memenuhi. Nah, jadi ini arsirannya. Nah, setelah itu langkah ke-6-nya titik pojoknya. Nah, ini kan daerah penyelesaian ini ya. Ini. Nah, ini ke atas. Pojok-pojoknya yaitu ini. Yang ini titik apa nih? Yang 30. Dia di sumbu Y, berarti 0,30. Terus tadi nih, daerah titik temunya nih, 10,5. Nah, yang ini titik berapa nih? 15-nya di sumbu X, berarti 15,0. Kan ini segaris ya, segaris sama 0. Ini juga segaris sama 0, 30-nya. Nah, selanjutnya, langkah berikutnya, dihapus dulu. Nah, tadi titik-titik pojoknya udah dapat kan 0,30, 10,5, 15,0. Nah, langkah ke-7 itu kita substitusikan titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya tadi apa? Fx, y atau z sama dengan 1000x plus 800y. Ya, berarti x-nya 0, y-nya 30. Kita masukkan ke sini, x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 30. Sehingga 1000 dikali 0 ditambah 800 dikali 30. 1000 kali 0, 800 kali 30 yaitu 24.000. 0 ditambah 24.000 yaitu 24.000. Nah, titik yang 10,5 sama kayak tadi, x-nya kita ganti 10, y-nya kita ganti 5, sehingga 1000 dikali 10 ditambah 800 dikali 5. Dapat 1000 kali 10 yaitu 10.000, 800 kali 5 yaitu 4.000. Jadinya 10.000 ditambah 4.000 yaitu 14.000. Nah, yang titik yang ketiga yaitu 15,0. Ya. X-nya kita ganti 15, Y-nya kita ganti 0, sehingga 1000 dikali 15 ditambah 800 kali 0. Didapat 15.000 ditambah 0 yaitu 15.000. Yang ditanyakan apa? Biaya minimum. Nah, berarti ini yang minimum yang mana? Yang ini 24.000, 14.000, 15.000. Ternyata yang minimum yang ini. Ya. Jadi biaya minimumnya adalah 14.000. Nah, ini ingat, jika yang ditanyakan berapa banyak kapsul dan tablet agar biaya minimum. Tadi kan yang ditanyakan di sini hanya agar biaya minimum, berarti biayanya aja kan. Nah, kalau biayanya agar biaya minimum, berarti ini 14.000. Tapi jika yang ditanyakan berapa banyak kapsul dan tablet agar biaya minimum. Tadi kapsul itu X, tablet itu Y. Nah, berarti apa?
Ini kan di 14.000, berarti ini kan. Nih, berarti kapsulnya 10, tabletnya 5. Jadi agar minimum yaitu 10 kapsul dan 5 tablet. Bisa ya. Contoh yang ketiga, sampai yang terakhir nih. Diketahui sistem pertidaksamaannya yaitu X plus 4Y lebih kecil sama dengan 240.000. Nah, X plus Y lebih kecil sama dengan 120. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Tentukan nilai maksimum untuk fungsi objektif Z sama dengan 250X plus 500Y. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kan ini dari soal cerita, kita buat, kita menentukan minimum atau maksimumnya kan, situ ada keterangannya. Berarti semua langkahnya dicari, langkah 1 sampai langkah ke berapa tadi? Ke 8 ya. Nah, kalau sudah diketahui sistem pertidaksamaannya, berarti yang langkah satunya nggak usah. Jadi berkurang 1. Nah, jadi kita mulai dari langkah kedua, yaitu mencari titik potong, karena ini udah ada modelnya nih. Ya. Nah, kita jadikan sama dengan 0 nih pertidaksamaannya. Ada dua kan? Nah, yang pertama yaitu X plus 4Y sama dengan 240. Nah, untuk mencarinya sama kayak tadi. X-nya kita misalkan 0, Y-nya kita misalkan 0. Berarti gimana? X plus 4Y sama dengan 240. Berarti X yang kita misalkan 0 berarti 0 plus 4Y sama dengan 240. Berarti 0 nggak usah tulis, berarti 4Y sama dengan 240. Berarti Y sama dengan 240 kita bagi 4. 240 bagi 4 berapa? Berarti Y-nya sama dengan 60. Ya. Nih, Y-nya 60. Nanti kita tulis deh. Sekarang ini dulu. Y-nya berarti ini Y-nya 60. Nah, selanjutnya ini kita hapus dulu. Sekarang Y-nya yang 0. X plus 4Y sama dengan 240. Berarti X plus 4 kali 0 sama dengan 240. Berarti X sama dengan 240. Taruh di sini. 240. Berarti ini titiknya 0,60. Yang ini 240,0. Ya. Selanjutnya ini sama kayak tadi ya. Nah, X plus Y sama dengan 120. Berarti kalau X-nya 0 plus Y sama dengan 120, berarti Y-nya sama dengan 120. Y-nya 120. Selanjutnya, X plus Y sama dengan 120. Tadi X-nya yang 0, sekarang Y-nya yang 0. Berarti X plus 0 sama dengan 120. Berarti X sama dengan 120.
Nah, sehingga titik-titiknya berapa aja? X, Y, berarti ke bawah ya. 0,120. Nah, ini 120,0. Nah, dari sini kita buat gambarnya. Grafiknya langkah ketiga. 60 sama 240 kita buat garis. Y-nya 60, Y-nya di titik 60-nya di titik Y, 240-nya di titik X, di sumbu X. Kita buat garis. Terus dia lebih kecil, berarti ke bawah. Nih. Ke bawah ya. Terus ini 0,120 sama 120,0. Jadi di 120 sama 120 kita tarik garis. Nah, ternyata dia lebih kecil juga kan. Berarti yang ini juga arsirannya dia ke bawah. Nah, setelah itu kita cari titik temu yang ini nih. Titik pertemuan antara 120 dan 60 sama 240. Nah, kita pakai eliminasi substitusi. Ya. Didapat persamaan yang pertama tadi apa? X plus 4Y sama dengan 240. Terus persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan 120. Nah, ini tidak usah kita kalikan ya, karena ini udah ada yang sama nih, X sama X. Nah, supaya hilang, berarti ini kita kurang. Ini kan positif-positif, supaya hilang kita kurang tandanya. Berarti X diambil X habis, 4Y diambil Y, berarti berapa? 3Y. 240 diambil 120, yaitu 120. Ya. Sehingga Y sama dengan 120 dibagi 3. Sehingga dapatnya berapa? Y sama dengan 120 bagi 3, yaitu 40. Ya. Nah, substitusi di sini bebas mau persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini Ibu taruh ke persamaan yang simple, yaitu X plus Y sama dengan 120. Nah, Y-nya kita ganti 40. Ya. Nah, dapat X sama dengan 40-nya pindah ruas. Ini kan 40-nya positif. Pindah ruas jadi dikurang. Kurang 120 dikurang 40. Berarti berapa? 80. Sehingga titik temunya didapat X, Y. Berarti 80,40. Ya. Setelah itu apa? Selanjutnya. Nah, langkah kelimanya, nah tadi kan daerah penyelesaiannya ini ya. Nah, nih. Kalau yang ini nih, di atas 60 nih, segitiga yang ini. Nah, dia nggak dapat arsiran yang 60 sama 240 kan, karena 60 sama 240 dia kan ke bawah. Ya. Nah, yang ini juga nih, segitiga yang ini dia tidak dapat arsiran yang 120 sama 120 karena nih arsirannya dari sini ke sini kan, ke bawah. Nah, jadi ini sama ini dia nggak memenuhi. Jadi yang memenuhi semuanya yang ini. Ya, kotak ini. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Nanti gambarnya jadi seperti ini nih, himpunan penyelesaian. Nah, titik temunya tadi nih 80,40.
Setelah itu, nah ini didapat nih tadi tuh titik pojoknya, berarti ini kan daerahnya pojok-pojoknya. Nih, jadi 0,60, ini 60-nya di sumbu Y ya, titik Y. Jadi 0,90, ini 80,40. Nah, 120-nya di sumbu X. Ya, berarti 120,0 karena dia sejajar sama 0. Jadi 120,0. Nah, selanjutnya langkah ketujuhnya, substitusikan titik pojok ke fungsi objektif. Tadi Z sama dengan 250X plus 500Y. Dimasukkan 0,60, X-nya 0, Y-nya 60. Kita ganti jadi 250 kali 0 ditambah 500 kali 60. Didapat 30.000. Ini X-nya kita ganti 80, Y-nya kita ganti 40, yaitu 250 dikali 80 ditambah 500 dikali 40, sehingga 20.000 ditambah 20.000 sama dengan 40.000. Nah, selanjutnya ini 120 sama 0, X-nya 120, Y-nya 0. Jadi 250 dikali 120, 500 dikali 0 yaitu 0. Jadi 30.000 tambah 0 yaitu 30.000. Nah, jadi didapat nilai maksimumnya adalah 40.000. Nih, maksimumnya yang paling besar ya, 40.000. Di titik 80,40. Selesai program linear babnya. Cuma dikit ya babnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan kalian semua mengerti ya. Oke, jika ada yang belum mengerti, bisa tanyakan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.